Wallahu, dan Allah yang mengetahui, wa antum, sedang kalian la ta'lamun, kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu mana yang maslahat. Allah yang tahu. Itu ya. Sekarang ayat 233. Masya Allah. Lebih panjang. Ya. Mudah-mudahan selesai nih Ya, nanti. dia memang harus panjang karena ini sedang membela 3 orang. Iya. Membela siapa? Membela bayi, membela mantan istri, membela mantan suami. Ini kasus-kasus talak, kasus perceraian. Jadi ibu akan tampak sekali di sini di ayat 233. Bagaimana Allah membela bayi, membela mantan istri, membela mantan suami. Dibela semua tiga-tiganya. Baik, siapa mau baca? Ayo Bu. Saya Ustaz. Saya Ustaz. Ya. Kita ya. Enggak, Ya. silakan. Ibu siapa? Sama aja. Ya, silakan Ibu. Silakan Bu. Siapa tadi yang minta? Saya Azra. Ya, Azra. Azra. Aku udah sering. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih wa 'alal warithi mithlu dzalik fa in arada fisalan 'an taradim minhuma wa tasyawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wal walidatu, akad katanya walada, dan para ibu, yurdi'na, mereka menyusukan, auladahunna, anak-anak mereka, haulaini, 2 tahun, kamilain, 2 tahun yang sempurna. Liman, bagi orang yang aroda, maksud, an, bahwasanya yutimma, menyempurnakan, ar-radha'ah, penyusuan wa'ala, dan atas, al-mauludi, ayah, lahu, baginya, rizquhunna, rezeki mereka, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian kepada mereka,
bil ma'ruf dengan yang ma'ruf. La tidak tukallafu Enggak dapat saya artinya Ustaz. La yukallifu Tidak nafsan. dibebani. Ini pasif, bentuk pasif. Nafsun seseorang atau jiwa illa kecuali wus'aha. Menurut sanggupannya. Menurut kadar kesanggupannya. La tudarra, ia tidak boleh menyengsarakan walidatun, dia yang menjadi seorang ibu, biwaladiha, karena anaknya, wala dan tidak mauludullahu, ayahnya. Biwaladi dengan anak yang dilahirkan. ya. Biwaladi dengan anaknya, wa'ala dan atas al-warisi, waris atau ahli waris, mislu seperti zalik itu. Fa'in, maka jika aroda maksud fisolan menyapi atau memisahkan bayi dari susu ibu, tentang tarodin kerelaan atau saling rela, minha di antara keduanya, watasyawurin dan permusyawaratan, maka la janganlah juna dosa alaihima kedua, ala atas hima keduanya, wain dan sungguh aradtum maksud kalian an bahwa saja tastardi'u kalian susukan auladakum anak-anak kalian, fala maka tidak ada junaha dosa alaikum atas kalian, idza apabila salamtum kalian memberikan apa yang ataitum kalian berikan bil ma'ruf dengan yang ma'ruf. Wattaqullaha dan bertakwalah Allah wa'lamu dan ketahuilah anna sesungguhnya kami Allah bima dengan apa yang ta'maluna kalian ketahui, basir maha melihat. Gitu Ustaz. Mauludi apa? Azra kok artinya ayah? Yang mana Bu? Mauludi wa alal maulud. Saya dapatnya itu nanti di Lahunya, baginya bagi ayah, lahnya lahu itu. Oh iya. Mestinya yang ayah itu hunya. Maulud itu anak yang dilahirkan. Iya, yang dilahirkan menurut saya. Kan Bu Ita. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات
dan ibu-ibu yang melahirkan. Kenapa bukan wal ummahatu? Kalau ya ibu, kalau walid dari kata walada artinya melahirkan. Wal walada. Mandi walada. Ya. Walada yalidu artinya melahirkan, maka lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu sifat Allah ya. Wal walidatu dan ibu-ibu yang melahirkan yurdi'na, hendaknya mereka menyusui, yaknuni mereka ya, dari kata rodoa, mereka perempuan. Jadi awalan ya, akhiran wawun nun, ini mereka perempuan. Yurdina hendaknya mereka menyusui auladahunna, putra-putranya. Anak-anaknya haula ini 2 tahun. Kamila ini yang sempurna. Apakah wajib? Enggak. Liman bagi orang yang aroda menghendaki an untuk yutimma menyempurnakan ar-rodo'ata, penyusuan. Saya tidak mau nyusui anak, ya udah, hak kamu itu. Ibu tidak mau nyusui anaknya, hak dia. Tapi dia akan menerima akibatnya. Ya. Saya bukan tidak mau nyusui ya, memang tidak keluar. Saya bukan tidak mau menyusui, saya ini dalam keadaan sakit, misal. Saya bukan tidak mau menyusui, tidak bisa nyusui saya. Soalnya apa? Kalau saya nyusui, nanti saya tidak bisa kerja. Tidak bisa kerja, tidak bisa makan. Kenapa, Mak? Kenapa, Mbak? Suami saya wafat. Ahli warisnya tidak bertanggung jawab. Tuh, maka diatur di sini. Ya. Wa alal mauludi, dan wajib bagi. Ala itu artinya wajib atas. Wajib bagi, wajib atas atau bagi al-maulud, anak yang dilahirkan lahu baginya. Kenapa nih? Bukan ayah saja. Bukan wa alal abi, dan wajib bagi bapak. Tapi al-mauludi lahu. Wajib bagi anak bayi yang dilahirkan untuk dia. Berarti siapa tuh? Wajib bagi dia yang anak ini dilahirkan untuknya. Kenapa nih disebutnya al-mauludi? Anak ini dilahirkan untuk siapa? Bukan untuk siapa, untuk ente yang menceraikan istri ente itu. Ini nih anakmu nih. Bukan anak siapa-siapa. Ente mesti paham, mesti ingat. Meskipun cerai, ente nih kewajiban ente nih, anaknya ente ini dilahirkan tuh untuk ente, wajib bagi dia. Ya, apa? Rizquhunna, memberi rizki kepada ya, mereka. Kepada mereka perempuan, istrinya, wajib begitu. Wa kiswatuhunna, dan memberi pakaiannya, dihibur. Ya. Dihibur. Oh, dia habis melahirkan anak kita, dihibur nih untuk pakaian kamu. Meskipun sudah tidak jadi istri, tapi dia adalah ibu dari anak kita. Dari anak saya yang laki-laki misal. Gitu, dihibur. Wah, ini ya dia habis berjuang melahirkan. Oh, yang nyusui ya, Masya Allah ya, 24 jam dia ngopenin anak. Ya, wajib bagi dia untuk mensejahterakan. Ya, diperhatikan gizinya, diperhatikan pakaiannya. Gitu. Sampai seberapa batasannya? Bil ma'ruf, nih batasannya. Dengan cara yang ma'ruf. Ya. Apa sih disebut ma'ruf? Dari kata arafah. Nah, dari kata arafah nih ada kata urf. Ya, sesuai dengan adat masyarakat setempat. Masyarakat sudah tahu ya, pokoknya ya rata-rata kalau untuk orang sedang nyusui ya minimal kebutuhannya sehari untuk dia seorang mah minimal 50.000 mah ya, makan 3 kali 15.
Itu baru makan aja tuh Mas. Ya, itu minimal dihitung ya Mas. Dihitung nih. Ya, itu kalau dia makan sendirian. Tuh. Bayi itu dia nyedot susu ibunya. Jadi dia makan harus 2 kali. Tuh, jadi dihitungnya 100 sehari. Kali 30, 3 juta Mas. Gitu. Belum untuk popoknya, belum untuk sabunnya. Gitu diperhatikan. Pakaian mantan istrinya diperhatikan. Sudah bukan istri. Bukan istri tapi dia ngopenin anakmu. Gitu. Sekarang yang sedang dibela nih siapa ini? Yang sedang dibela adalah bayi. Dan ibunya. Bayi dan ibunya sedang dibela. Jadi Allah secara halus, para ibu yang melahirkan anak, ya hendaknya menyusui anak itu 2 tahun yang sempurna ya. Kalau mau, itu mah kalau mau menyempurnakan, kalau enggak ya nggak apa-apa setahun aja. Gitu nggak? Bijaksana nggak tuh Allah tuh? Bijaksana. Bijaksana. Luar biasa. Ya, itu kalau mau. Liman aroda ayyutim marrodo'ah. Kalau mau menyempurnakan sesuatunya. Oh, Allah yang ngomong begitu, ya mau dong. Masa nggak mau? Allah yang ngomong kok. Meskipun Allah bicaranya halus begitu, kitanya Allah katakan kalau mau, ya Allah saya mau. Gitu. Itu namanya iman. Sami'na wa ata'na. Terus kata laki-laki ente tuh. Ini nih anak nih dilahirkan untuk ente. Wajib bagi ente yang anak ini dilahirkan untuk ente seorang memberi rezeki kepada istri ente, mantan istri ente, ya. Memberi pakaian, dihibur, makanannya yang cukup, pakaiannya yang bagus, ukurannya bil ma'ruf, ya. Ukuran masyarakat sekitar, sesuai adat kebiasaan. Begitu, jadi difikirkan. Jangan asal saja. Ya. Kasih cukup 1 juta, mana cukup, nggak cukup. La ilaha illallah. Baik ya. Kenapa Allah katakan bil ma'ruf? Karena boleh jadi mantan suaminya itu kere atau lagi jatuh. Gak punya duit. Jadi bagaimana? Bagaimana? Ya kamu harus berjuang. Oh saya dipecat dari kantor. Dipecat oleh kantor. Ya ente kan punya akal. Jualan bakso, jualan apa kan bisa. Jadi berusaha. Gitu ya. Ini nggak bakal selesai. Ini panjang nih. Tapi nggak apa-apa. La tukallafu, tidaklah dibebani nafsun seseorang illa usaha kecuali sekedar kemampuannya. Itu namanya bijaksana. La tudarra walidatun. Nih azra nih semua nih, perhatikan baik-baik. Dalam bahasa Arab, darrabi itu artinya menyengsarakan. Ini dari darra yudarru, la tudarra. Janganlah membikin sengsara. Jadi la tudorro, janganlah membikin sengsara. Gitu mestinya terjemahnya ya. Ya Ustaz. Ya, janganlah Membikin sengsara. Atau menyengsarakan ya. Janganlah menyengsarakan. Janganlah menyengsarakan walidatun seorang ibu. Ya. Biwaladiha, binya kepada anaknya. Jangan seorang ibu bikin sengsara anaknya. Oke? Bukan janganlah ibu menderita karena anaknya. Ini terjemahan nggak benar itu. Ya, terjemahan Kemenak di sini nih saya paling tidak suka itu. Kenapa? Karena meskipun boleh makna seperti itu, tapi itu bertentangan dengan logika. Kenapa? Karena anak dalam hal ini dia yang jadi korban, bukan ibu yang jadi korban, anak yang jadi korban. Dengan apa? Dengan ibunya tidak mau kasih susu. Ya, anak masih menderita anak nih. Dia korban perceraian.
Jadi la tudorra walidatun, janganlah ibu membuat sengsara biwaladiha kepada anaknya. Dengan apa? Dengan tidak kasih makan, dengan tidak kasih susu. Gitu ya. Wala mauludul lahu, dan jangan pula seorang yang anak dilahirkan untuk dia. Jangan juga seorang ayah membuat sengsara biwaladi kepada anaknya. Bukan dibalik, janganlah seorang ayah menderita karena anaknya. Bukan, salah. Dia yang bikin menderita anak, bukan anak bikin menderita dia. Ini masih baik. Bener kan saya ngomong nih? Ya Ustaz. Betul Ustaz. Ya, cek saja tuh terjemahan Kemenag. Ya, nggak benar menurut saya. Wa 'alal warithi, ya Bu? Letterlek menerjemahkannya. Yang mana yang letterlek? Anu dari Jepang. Enggak, salah saja dia kira karena ini UA, dia kira ini pasif. Dia kira pasif, ini bukan pasif, ini aktif ini. Asalnya dororo yudoriru. Asalnya tuh dorro. Jadi kalau dua huruf sama bareng-bareng gitu nanti dikasih tasydid. Asalnya tudoriru. Asalnya tudorir. Karena dia ditasydid jadi tudorro. Ini bukan pasif, ini aktif. Iya. Gitu. Maaf Ustaz. Iya. Kalau ada kesalahan, ini kan pasti pengertiannya juga kesalahan ya. Ya salah pasti ya. Soalnya memang betul di sini janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ini kan jelas saja. Jadi yang dijadikan kambing hitam anak kan? Anaknya. Kasihan. Nggak benar itu. Pengertiannya begini kan jelas salah. Ini bagaimana ya Ustaz? Memperbaikinya harus. Ya nanti saya sih sudah ngomong di beberapa majelis ya, beberapa tempat. Memperbaikinya belajar sama Ustadz. Enggak, ya Kemenagnya yang mesti dia pentasesnya. Iya. Ini kan seluruh visi yang seharusnya. Ya, tapi yang penting untuk sementara kita paham dulu ya. Betul. Ya, paham yang disengsarakan ada anaknya. Masa anak satu yang bayi itu bikin sengsara dua-duanya? Enggak, dua-duanya bikin sengsara dia. Wa 'alal warithi, dan wajib bagi ahli waris mithlu dzalika, seperti itu. Ya. Ahli waris juga. Meninggal suaminya. Ya ahli warisnya. Gitu ya. Fa in arada, maka apabila keduanya menghendaki fisolan, penyapihan. Dari kata fasola ya, sudah dipisah dari ibunya, dari menyusu ya. Antarodin, ya sebenarnya dari ya. Iya, jangan. Dari saling ridho, artinya menyapih itu terbit dari saling ridho, saling memahami. Ya udah nggak apa-apa, Mas, saya mohon maaf ya, saya bisanya cuma 1 tahun ya. Nah, ente kasihnya cuma 1,5 juta, mohon maaf Mas, nggak cukup. Misal, ya kata mantan suaminya, iya Neng, masalahnya zamannya zaman pandemi kayak gini, nyari duitnya susah. Mau jual bakso, banyak juga orang jual bakso pada tutup, saya mau jual apa ya? Misalnya. Jadi ya. Jadi apabila keduanya menghendaki penyapihan, ya didasari dengan saling ridho minhuma, dari keduanya, watasyaurin, dan saling bermusyawarah, fala junaha, maka tidak ada dosa alaihi bagi keduanya. Ya udah, kalau kamu tidak mau menyusui, jadi bagaimana caranya? Anak sama saya apa sama kamu? Ya udah sama ente. Oh, diserahkan kepada laki-laki, jangan nangis. Ya ambil, itu rezeki anak. Bodoh kalau seorang ibu tidak mau pegang anak.
sangat bodoh. Anak tuh rezeki bawa rezeki. Gitu tuh. Diopeni, jangan takut rezeki, minta kepada Allah, masa nggak dikasih. Gitu, jadi laki-laki beriman tuh harus seperti itu. Ya. Atau perempuannya, ya gini aja mas, kan saya kan harus kerja, harus nyari duit, supaya saya ini tidak sakit, supaya gizi saya terpenuhi, anak juga terpenuhi. Jadi uang dari mas nanti untuk beli susu, saya untuk makan saya nyari sendiri, misalnya. Boleh begitu, boleh musyawarah. Wa in aradtum, dan apabila kalian menghendaki, antas tardi'u, dari kata rodoa, ya rodoa artinya menyusui, tas tardi'u, kalian meminta penyusuan, meminta penyusuan auladakum, untuk anak kalian, fala junaha, maka tidak ada dosa alaikum atas kalian. Ya udah, ini ada adik nih lagi nyusui, dia tidak mau nyusui, ya udah serahkan kepada adik, ya enggak, susui ini anak saya, pasti dia mau. Tapi dibela lagi yang nyusui, idza salamtum, apabila kalian menyerahkan, ma'ataitum, apa yang kalian berikan, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Artinya nggak apa-apa selama kamu kasih bayaran tuh orang yang nyusui, diperhatikan. Adik saya mah nggak butuh bayaran, dia kaya raya. Ya meskipun kaya raya, ya kasih perhatian. Ya kasih hadiah apa, nah gitu namanya. Ucapan terima kasih. Wattaqullaha wa'lamu, takutlah kalian kepada Allah, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah, bima ta'maluna, akar apa yang kalian kerjakan, basir, maha melihat. Ya, jadi yang hati-hati kepada Allah. Kuncinya ini bisa berjalan dengan apa? Dengan takwa. Kalau nggak takwa malah bablas saja. Oke, sampai di sini nih kajian. Ustaz, sedikit aja Silakan. tentang ini misalnya suami istri, Ustaz, kemudian lagi hamil, itu boleh nggak sih bercerai? Boleh. Oh boleh. Boleh, makanya kan ada ayatnya mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yada'na hamlahun. Orang-orang yang sedang hamil, batas akhir iddahnya sampai dia melahirkan. Begitu. Setelah nikah selesai. Ya kalau sudah selesai, sudah melahirkan, udah hari itu mau menikah boleh dia. Kenapa iddahnya panjang sekali? Ya karena ya itu namanya Allah bijaksana, supaya suami itu berpikir, perempuan juga berpikir, anak kalau dilahirkan siapa bapaknya? Entah sombong banget minta cerai, suaminya nggak sabar dicerai juga, ya nggak benar. Ya. Ya, Ustaz. Nah, ini harus belajar sama IMK ini, tanda. Baik, Ustaz. Bun ini udah mau isya nih Isaknya jam berapa, Ustaz? Ya, di jama. Bisa aja, Ustaz. Mana nih Bu Nenek nih? Tertidur. Istirahat.